Salam Kristus, Bapak Ibu sekali yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita diberkati dengan udara yang segar dan juga matahari yang menyinari. Great evening. Dan sempena petang ini saya ingin membawa kita dengan satu renungan khotbah firman Tuhan, yaitu pahit dan maut. Pahit dan maut berdasarkan firman Tuhan, pelajaran dalam firman Tuhan tentang pahit dan maut. Lebih pahit daripada maut, bitter than death. Seperti mana yang banyak orang tahu ataupun Anda tahu, yaitu semut mati karena gula. Amen. Itu benar kan? Semut mati karena terlalu banyak gula. Ya, semut itu mati, dia tidak mau keluar daripada gula itu. Dan tapi juga kerbau mati karena garam. Pernah dengar cerita itu? Kerbau mati karena garam. Amen. Tapi pahit membuat matamu mau pejam, mulutmu mau muntahkan, menderita, rasa tersiksa meskipun masih hidup. Itu gambarannya pahit. Pahit membuat matamu mau pejam, mulutmu mau muntahkan sesuatu itu. Dan itu juga berbicara tentang penderitaan, rasa tersiksa meskipun masih hidup. Maut juga berbicara kepada kita tidak merasakan apa-apa. Tidak merasakan apa-apa, bahkan tidak bergerak. Tidak bergerak langsung. Tidak hidup lagi alias sudah mati. Benar. So itu adalah maut. Tidak bergerak, tidak hidup lagi alias sudah mati. Dan di dalam pelajaran ini, di dalam Pengkhotbah 7 dari ayat 25 kita akan baca. Pelajaran ini sebelum saya menguraikannya, pelajaran dalam ayat ini adalah literally ini juga refer kepada wanita. Meskipun bukan rujukan kepada semua wanita. Oke, perhatikan, tetapi wanita dalam kategori yang firman Tuhan katakan ini. Saya ulangi, dalam pengkhotbah ini, Pengkhotbah 7 dari ayat 25 seterusnya, literally ini adalah refer kepada wanita, meskipun bukan rujukan kepada semua wanita, tetapi wanita dalam kategori ayat firman Tuhan ini. Nah, yang kedua dalam pelajaran kita dalam ayat ini dengan topik pahit dan maut ini, rujukan kepada wickedness, kejahatan dan dosa. Mari kita baca dalam bacaannya. Ecclesiastes Pengkhotbah 7 ayat 25. So I turn my mind to understand, to investigate and to search out wisdom and the scheme of things, and to understand the stupidity of wickedness and the madness of folly. I find more bitter than death the woman who is a snare, whose heart is a trap, and whose hands are chained. The man who pleases God will escape her, but the sinner she will ensnare. Pengkhotbah 7. Aku tujukan perhatianku untuk memahami, menyelidiki dan mencari hikmat dan kesimpulan, dan serta untuk mengetahui bahwa kefasikan itu kebodohan dan kebebalan itu kegilaan. Dan aku menemukan sesuatu yang lebih pahit daripada maut. Perempuan adalah jalan, yang hatinya adalah jerat dan tangannya adalah belenggu. Orang yang dikenan Allah terhindar daripadanya, tetapi orang yang berdosa ditangkapnya. Dalam tafsiran ABB, Alkitab Berita Baik, aku tekun belajar dan mencari pengetahuan supaya mendapat hikmat dan jawaban bagi pertanyaanku.
Aku mencoba memahami bahwa kebodohan itu kejahatan dan kebebalan itu kegilaan. Aku mendapati hal ini lebih pahit daripada maut, yaitu seorang wanita yang menggunakan cinta sebagai jala atau perangkap untuk menangkap mangsa. Pelukannya seperti belenggu yang mengikat dengan erat. Orang yang melakukan kehendak Allah dapat melepaskan diri, tetapi orang yang berdosa akan ditangkapnya. Wow, bagaimana pendapatmu? Bagaimana pendapatmu? Ini tentu bukan referring kepada semua wanita atau perempuan, tetapi spesifik referring kepada jenis wanita ataupun perempuan seperti dalam ayat firman Tuhan ini, yaitu perempuan yang hatinya adalah jerat, perangkap, dan tangannya adalah belenggu, chain ataupun rantai yang mengikat. Dan ini ia boleh membuat hatimu ditipu. Berjaya membuat hatimu ditipu. Ia boleh manipulasikan, deceive hatimu sehingga kamu percaya kepadanya. Jika masih ada cinta di hatimu kepadanya, ia senang memperdayakan perasaanmu dan kamu terbawa oleh kata-katanya. Kamu akan kehilangan kesal. Kamu akan kehilangan dan kesal. Kamu mulai sadar bahwa maut tidak sepahit dia. Nah, saya katakan exception dikecualikan adalah hanya jika kamu bijaksana akan terlepas dari perangkapnya. Exception jika Tuhan ada dekat di hatimu. Exception jika engkau berdoa minta petunjuk dan daripada Tuhan, petunjuk dan pimpinan daripada Tuhan. Dan apa katamu? Saya akan elaborate yang keduanya. Ini juga berbicara tentang the wickedness, dosa dan kejahatan. Dalam ayat ini bukan hanya sekadar juga literally refer kepada wanita, perempuan, namun pun bukan semua perempuan, bukan semua wanita, tetapi spesifik refer kepada wanita yang dalam firman Tuhan ayat ini. So yang kedua berbicara tentang kejahatan ataupun dosa, the wickedness. Dosa seperti perangkap. Dosa seperti perangkap akhirnya menghancurkan hidupmu, menghancurkan jiwamu. Dosa ataupun kejahatan seperti perempuan yang hatinya bak perangkap dan jala serta tangannya seperti belenggu. Dan aku menemukan sesuatu yang lebih pahit daripada maut. Perempuan yang adalah jala, hatinya adalah jerat dan tangannya adalah belenggu. Wickedness ataupun dosa kejahatan yang merebak diumpamakan wanita dalam ayat ini. Nah, solusinya Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, solusinya adalah pertobatan. Betapa jahat pun wanita ini, betapa jahat pun orang itu, betapa berdosa pun seseorang, solusinya harus balik kepada Tuhan, kembali kepada jalan Tuhan, bertobat dan kembali pada jalan Tuhan. Itu adalah solusinya, karena semua orang berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan solusinya untuk kita kembali kepada jalan yang benar dan juga terselamat daripada belenggu dosa dan perangkap wanita seperti ini adalah Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Dialah kekuatan kita, dialah kemenangan kita, dialah hikmat bagi kita. Dalam Galatia 5 ayat 16 dan 25, inilah maksudku. Biarlah roh Allah memimpin hidup kamu dan janganlah hidup menurut keinginan tabiat manusia. Roh Allah telah memberikan hidup baru kepada kita, oleh itu dia juga harus menguasai hidupmu. Dalam Proverbs 31 ayat 30, charm is deceptive and beauty is fleeting.
But a woman who fears the Lord is to be praised. So ulangi dalam bahasa Malaysia, kejalitaan menipu mata, kecantikan pun tidak kekal, tetapi seorang wanita yang menghormati Tuhan harus dipuji. Amen. So ulangi, kejalitaan menipu mata. Memang banyak yang ataupun semua mau jelita, wanita mau jelita. Tapi dalam pelajaran ini, charm is deceptive and beauty is fleeting. Akan hilang juga. But a woman who fears the Lord is to be praised. Kejalitaan menipu mata, kecantikan pun tidak kekal, tetapi seorang yang menghormati, seorang wanita yang menghormati Tuhan harus dipuji. Yang terakhir dalam Kolose 3:17, solusinya supaya jangan dikenal oleh perangkap dosa, kejahatan dan wanita-wanita yang dalam ayat ini. Segala sesuatu yang kamu lakukan atau katakan haruslah dilakukan demi nama Tuhan Yesus sambil bersyukur kepada Allah bagi Dia. Saya ulangi, segala sesuatu yang kamu lakukan atau katakan haruslah dilakukan demi nama Tuhan Yesus sambil bersyukur kepada Allah Bapa kita, bagi Dialah kemuliaan selama-lamanya. Apa yang kita lakukan dan perbuatan tingkah laku kita harus menghormati Tuhan, harus Christ centered. Segala sesuatu yang kamu lakukan atau katakan, yang kita perbuat ataupun yang kita katakan, bagi kita pikirkan juga yang tindakan kita haruslah dilakukan demi nama Tuhan Yesus sambil bersyukur kepada Allah Bapa bagi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus bagi kita, bagi kamu. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Sampai bertemu lagi dalam topik yang lain, renungan yang lain. Immanuel, Tuhan beserta kita. Pastor Leonard signing off. Kemuliaan, kebesaran, keagungan, kejayaan hanyalah bagimu Tuhan Allah kami Yesus Kristus dari kekal sampai kekal. Haleluya. Amen.